Bincang Inspirasi. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah baik. Kalian bagaimana? Alhamdulillah baik selalu ya. Semoga Ya. kita diberi kesehatan sepanjang waktu ya selama hidup. Baik, kali ini kita akan membahas topik tentang tantangan milenial di era globalisasi saat ini, gitu kan. Nah, pada saat ini kan anak-anak remaja yang sedang tumbuh ini lahir dari era milenial ya Pak ya. Ya. Pak Dedi, apakah mereka itu sudah berpotensi atau mungkin ada kekurangan yang perlu diperbaiki seperti itu Pak? Ya. Kita tahu ya, era berubah ya, masa berganti, sehingga dari waktu ke waktu tantangan dan peluang untuk para generasi itu berbeda dan berubah, sehingga hal-hal yang harus dipersiapkan, hal-hal yang harus dibangun dalam diri anak muda atau eranya anak muda itu akan berbeda dengan era sebelumnya gitu. Jadi harus kita mulai dari mengevaluasi ya kondisi di lingkungan dunia, persaingan dunia. Lalu kita lihat generasi-generasi muda dari bangsa-bangsa lain yang sudah maju, apa yang mereka lakukan. Kalau ada hal yang positif kita tiru. Lalu kalau ada hal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, tidak sesuai dengan budaya bangsa, kita tinggalkan. Benar sekali ya. Apalagi di era modernisasi ini banyak sekali budaya-budaya barat yang harus dihindari seperti itu. Ya. Pak Dedi. Ada juga nih Pak, saya itu pada saat mengajar ketika mahasiswa itu banyak sekali yang tidak disiplin. Nah, seperti itu tuh biasanya mungkin Pak Dedi ada trik-trik yang harus dilakukan oleh para pengajar itu seperti apa ya Pak kira-kira untuk mendidik para milenial yang kurang disiplin seperti itu? Ya, pengalaman saya memimpin organisasi ya untuk merubah anak buah, atau pengalaman saya mengajar mengisi kuliah umum itu untuk merubah orang lain itu lebih mudahnya dengan keteladanan ya. Jadi seandainya kita ingin anak buah kita disiplin, kita datangnya lebih awal ya. Jadi misalnya mulai keluar jam 7. Kalau si dosen ingin memberi keteladanan kepada mahasiswanya, dia datang setengah 7 atau 7 kurang 15, sehingga mahasiswa yang paling duluan pun akan lebih kalah dari dosen. Dosennya datang duluan. Karena keteladanan itu akan lebih menyentuh dan lebih gampang untuk merubah seseorang. Iya, jadi memang harus diberi contoh terlebih dahulu. Contoh ya, jangan hanya bicara gitu. Benar sekali. Jadi memang generasi muda itu harus diberi contoh dari kita yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia kerja seperti itu ya Pak, Ya. agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak ada lagi yang kurang disiplin seperti itu. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, pada prinsipnya kalau kita ingin merubah orang lain atau ingin merubah lingkungan, maka yang dilakukan adalah merubah diri kita, menonjolkan atau membuat hal-hal yang baik sehingga pantas untuk diteladani, ya layak untuk diteladani, sehingga orang lain dan lingkungan akan berubah dengan sendiri. Kita tidak bisa menyuruh atau memaksa orang lain untuk berubah. Jadi kayak dulu kata orang tua ya, kalau ingin memandikan kambing, maka yang mandikan kambing ini harus terjun dulu ke sungai berbasah-basah, baru kambingnya dimandikan. Selain itu mungkin kira-kira apa lagi ya Pak Dedi yang bisa disiapkan untuk anak-anak masa muda menatap ke masa depannya gitu? Ya, karena kita dalam kehidupan ini bicara kompetisi, kita harus mengisi peluang-peluang yang tidak ada pada orang lain ya. Ya, kita bisa lihat lah banyak data, banyak hasil survei yang mengatakan bahwa anak muda sekarang tuh kurang fokus ya, kurang mau bekerja keras, suka manja ya, lalu apalagi kurangnya tata krama ya, kurangnya keramahan. Nah, hal seperti itu kalau disadari oleh beberapa orang anak muda, lalu dia memperbaiki dirinya sehingga di kekurangan anak muda yang banyak ini diisi oleh beberapa orang, maka anak-anak muda ini akan menonjol dengan dirinya. Jadi memang lingkungan itu sangat mempengaruhi ya Pak? Ya, lingkungan sangat mempengaruhi ya. Terus yang lupa, karakter itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Karakter itu memang bukan sesuatu yang mungkin menentukan keberhasilan seseorang, tapi sering mempengaruhi, menyebabkan orang lain gagal. Karena begitu seseorang itu punya nilai kapasitas dan kompetisinya sama ya, orang akan lihat kekurangannya apa. Nah, sehingga nanti yang lebih banyak kekurangannya, apalagi kekurangan-kekurangan yang bisa berakibat fatal buat organisasi, itu biasanya langsung dicoret, disisihkan.
Ya. Dari pribadi sendiri itu juga bisa ditarik kesimpulan ya bahwa setiap individu itu harus mengeksplor dirinya sendiri, dan terutama yang terpenting adalah introspeksi ya. Introspeksi diri. Ya, terus kelemahan yang berikutnya yang saya lihat ya, saya amati gitu, anak muda tuh suka latah gitu. Kalau ada anak muda suka bisnisnya misalnya bistro atau apapun ya, atau sekarang lagi musim orang bikin bisnis kafe, kopi gitu ya, maka semua orang berduyun ke sana. Nah ini menurut saya kurang bagus. Kita harus cari medan pertempuran yang kompetitornya tidak banyak ya, sehingga kalaupun kita punya ide, jangan meniru mentah-mentah ide orang lain, tetapi kita upgrade ya, kita perbaiki atau kita kasih value added, nilai lebih, sehingga ide kita ini berbeda dari ide orang lain. Jadi memang harus ada inovasi terbaru ya dari Ini inovasi. tren yang ada. Ya, ini inovasi terbaru dan fenomenal. Jangan inovasi itu yang hal-hal yang sederhana gitu. Tetapi untuk membuat sebuah karya inovasi ya harus dimulai dari hal yang sederhana. Sehingga pikiran biasa kreatif ya, bisa berpikir kreatif, lalu biasa berpikir konseptual untuk mewujudkan ide-ide yang ada dalam pikiran. Oke, selain itu mungkin kira-kira apa lagi ya Pak Denny yang perlu dipersiapkan? Menurut saya hal yang terpenting yang tidak kalah pentingnya ya, yang harus dipersiapkan oleh generasi bangsa ini sekarang adalah bahasa, komunikasi gitu. Karena kunci sukses itu kata hasil penelitian itu sangat ditentukan oleh faktor komunikasi dan networking. Jadi tidak bisa tidak anak muda sekarang harus menguasai bahasa-bahasa internasional gitu. Bahasa Inggris ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang misalnya gitu kan. Sehingga untuk berinteraksi atau untuk mencari hal sesuatu yang dari luar negeri itu dengan menguasai komunikasi dia lebih mudah. Ya seperti yang pengalaman saya juga, ada beberapa teman saya itu memang dia pintar sekali di kelas tapi tidak berani untuk berkomunikasi. Nah itu kalah dengan anak-anak yang aktif di organisasi seperti itu Pak. Oh iya. Ya karena itu katanya yang 10 kunci sukses itu salah satu kuncinya adalah kemampuan atau keahlian menjual ide dan gagasan. Dan itu diperlukan komunikasi dan berpikir konseptual. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan untuk para milenial saat ini dalam memenangkan kompetisi itu ada 3 kuncinya. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua yaitu adalah ide-ide yang fenomenal, dan yang terakhir yaitu adalah karakter ya. Jadi memang harus dibangun karakter dirinya itu seperti apa. Yeah. Baik, kita berada di penghujung acara YouTuber. Semoga acara kali ini bisa bermanfaat dan